Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analytical exposition text. Definition of analytical exposition text is a kind of text which introduces a case presented on argument. Maksud dari definisi ini adalah semacam teks yang memperkenalkan kasus yang disajikan pada argumen. Biasanya teks ini ditemukan di buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, ataupun artikel surat kabar. Adapun purpose atau tujuan dari analytical exposition text is to persuade reader by presenting argument and to analyze or explain. Maksudnya dari tujuan teks analytical exposition text ini adalah untuk membujuk pembaca dengan menyajikan argumen dan untuk menganalisis atau menjelaskan. Generic struktur analytical exposition text ada 3, yaitu thesis, arguments, dan resertion. Thesis adalah pernyataan permasalahan yang berisi tentang pendapat penulis atau pembicara terkait topik yang dipermasalahkan. Yang kedua, arguments. Arguments adalah hal-hal yang mendukung permasalahan, berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok. Semakin banyak pendapat yang dituliskan, maka sebuah analytical exposition text semakin menarik karena pembaca atau pendengar cenderung percaya terhadap suatu peristiwa jika terdapat banyak pendapat yang mendukung di dalam. Yang terakhir, reiteration atau review atau kesimpulan, berisi tentang pernyataan ulang atau kesimpulan atas inti dari ide yang disampaikan. Sekarang kita beralih pada contoh analytical exposition text. Di sini saya mengambil judul tentang framing is bad. Framing itu buruk. Dalam isi teks ini, paragraf pertama berisi tentang tesis yang berisi tentang how do you study when the test coming. Bagaimana kamu belajar ketika ujian akan datang? Do you start preparing for the test weeks or months before the test or leave things to the last or? Apakah kamu mulai bersiap-siap pada minggu atau bulan sebelum ujian atau mempelajari semuanya pada jam-jam terakhir? Selanjutnya, di situ terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sistem kinerja pembelajaran kamu ketika akan ada ujian. Apakah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, tapi di sini menjelaskan tentang framing atau sistem kebut semalam. Paragraf kedua yaitu framing is the situation when students stay up until morning to study before test. Framing adalah situasi ketika pelajar terjaga hingga pagi untuk belajar sebelum ujian mereka. Di sini mulai argumen. Ini menjelaskan tentang kebanyakan para pelajar, termasuk saya, ketika akan ada ujian, mereka akan menggunakan sistem kebut semalam, sistem SF. Yang terakhir, paragraf ketiga membahas tentang kesimpulan, yaitu to sum up, cramming is bad because it disturbs our regular sleep, cause temporary intellectual lapse and using stimulant. For cramming gives bad effects to our health. Cramming tidak baik karena mengganggu siklus tidur teratur kita yang menyebabkan penyimpanan intelektual sementara dan menggunakan stimulan untuk cramming memberi efek buruk bagi kesehatan kita. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.